warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu izinkan saya akan memperkenalkan diri. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkanlah, saya Salma Nabilah dari Prodi PKMI 2 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Bakti Negara. Pada kesempatan ini, saya akan berbicara mengenai hibah untuk memenuhi tugas mata kuliah Khitobah dan PTQ dosen pengampu Bu Raihatul Jannah. Perlu diketahui semuanya bahwa hibah harus dihindari. Mengapa? Karena hibah merupakan salah satu perbuatan dosa yang dibenci dan merupakan perbuatan zalim yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa disadari, hibah merupakan perbuatan yang sangat mudah kita lakukan. Lantas, apa itu hibah? Hibah berasal dari bahasa Arab, dari kata hobah atau al-hoibah yang artinya hoib atau sesuatu yang terhalang dari pandangan kita. Dari sisi bahasa, hibah mengisyaratkan ketidakhadiran orang yang dibicarakan. Hibah adalah membicarakan kejelekan dan aib seseorang, sementara sosok yang bersangkutan tidak berada di tempat tersebut. Pembicaraan yang dilakukan berkaitan dengan aib yang tidak disukai oleh orang tersebut, mulai dari kekurangan fisik, keturunan, akhlak, tingkah laku, hingga urusan agama atau duniawinya. Hukum melakukan hibah adalah haram dan terlarang dalam agama Islam. Allah menggambarkan perilaku orang yang suka berhibah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Tentu kamu pasti merasa jijik. Pada ayat tersebut, Allah mengibaratkan orang yang berhibah seakan-akan memakan bangkai saudaranya. Bangkai menunjukkan bahwa celah yang dibicarakan itu adalah aib yang seharusnya kita tutupi, bukan dibincang-bincangkan dengan orang lain. Sebagaimana bangkai layaknya harus segera dikubur, demikian juga celah dan kekurangan orang lain semestinya harus disembunyikan. Teman-teman yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW menyatakan bahwa dosa orang berhibah itu lebih berat dari dosa zina. Seorang sahabat bertanya, bagaimana bisa? Rasulullah SAW menjelaskan, seorang laki-laki yang berzina lalu bertaubat, maka Allah akan langsung menerima taubatnya. Namun, pelaku hibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang dihibahnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Di akhirat nanti, seseorang yang suka berhibah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang yang dihibahinya. Amal kebaikannya pun dibayarkan kepada orang-orang yang pernah dihibahinya. Kemudian, setelah amal kebaikannya habis, amal keburukan orang-orang yang dihibahi akan ditimpakan kepada dirinya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat banyak contoh hibah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ibu-ibu menggunjing selama acara arisan tentang tetangga-tetangganya. Yang kedua, hibah juga dapat terjadi saat siswa-siswa membicarakan keburukan guru atau dosen di ruang kelas ketika sosok yang diguncingkan tidak berada di tempat tersebut. Selain itu, di masa sekarang, hibah dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya melalui tayangan televisi sampai dengan
akun gosip di media sosial. Ada beberapa cara untuk menghindari hibah. Yang pertama, memperbanyak ilmu agama dengan mengikuti kajian-kajian. Dan yang kedua, diam atau tidak menanggapi. Yang ketiga, menasehati dan mengingatkan pelaku hibah bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah. Secara tidak sadar, kita bisa saja terjebak dalam perbuatan hibah jika tidak menjaga lidah kita dan mulut kita. Bukankah kita ingin menjadi hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah? Oleh karena itu, marilah kita menjaga ucapan kita untuk mengucapkan hal-hal yang baik dan yang bermanfaat. Akhir kata, itulah sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.